Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Nurizki dengan NPM 10070320076 dan Hadian Izzatur Rahman dengan NPM 10070320065. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah PSR, yaitu Inovasi Layanan Kesehatan Online, yang bernama Healthier. Ya, pertama di sini saya akan menjelaskan tujuan dari aplikasi ini, yaitu memudahkan masyarakat di Kabupaten Bogor jika ingin pergi ke dokter, mengefisienkan waktu pasien jika ingin berobat ke dokter, dan menginformasikan tentang jadwal praktik dokter dan obat-obatan yang tersedia. Lalu batasannya ada penyediaan layanan kesehatan untuk masyarakat di Kabupaten Bogor. Kalau alamannya ada platform admin, ada customer acquisition, ada small. Terus hubungannya admin, aplikasi LPR, customer, itu layanan kesehatan. Selanjutnya, di sini ada bisnis proses. Jadi visinya yaitu mewujudkan kemudahan dalam mengakses layanan kesehatan di Kabupaten Bogor. Isinya menciptakan sistem kesehatan secara online, tujuannya mempermudah akses layanan kesehatan, sasarannya bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan. Di sini ada metrik, sistem pertama ada layanan kesehatan online, untuk tim ada operator admin, atribut layanan yang order, kalau aktivitas sudah menyelesaikan antara nakes, tenaga kesehatan dan customer. Kalau kejadian ada memberikan kode booking layanan kesehatan, dan terakhir pada bagi statusnya itu layanan kesehatan yang berbeda. Selanjutnya di sini ada algoritma program. Yang pertama yaitu ada use case diagram, lalu activity diagram, lalu sequence diagram, lalu collaboration diagram, lalu class diagram, lalu class relationship, lalu state diagram, dan implementation diagram. Ini dari use case-nya itu yang pertama ada customer. Ini customer pertama bisa dulu, jika belum punya akun, kalau sudah memilih, terus lalu selanjutnya bisa memilih lokasi layanan kesehatan dan dokter yang diperlukan atau obat yang ingin dibeli. Lalu setelah itu bisa memilih jadwal, lalu menerima kode booking dan deal yang mendapatkan layanan kesehatan. Terus ini ada admin sama seperti customer tadi. Lalu setelah itu bisa pengecekan layanan yang dipilih, lalu pengecekan kode booking, terus menginformasikan layanan yang di booking pada tenaga kesehatan, dan yang terakhir memberikan pelayanan kepada customer. Lalu di sini ada activity program. Yang pertama, pilihan jasa layanan kesehatan, lalu pemilihan jadwal layanan kesehatan, lalu menerima kode booking layanan kesehatan, lalu mendapatkan pelayanan kesehatan yang sudah di-booking, dan pendaftaran dan pendataan daftar booking layanan kesehatan yang di-booking customer. Jadi sini ada sequence diagram. Itu pertama ada pasien atau customer, nanti buka menu utama itu bisa memilih jenis layanan kesehatan, tinggal check up pemilihan obat, atau pemilihan lokasi dokter, obat, terus pemilihan jadwal, terus mendapatkan kode booking. Setelah mendapatkan kode booking, bakal diproses oleh sistem, lalu menginput kode booking. Lalu itu penginformasian layanan kesehatan oleh admin pada tenaga kesehatan. Lalu setelah itu kita bisa men-set penunjukan jenis layanan, jadwal layanan, dan biaya layanan. Terus terakhir itu kita melakukan transaksi. Selanjutnya di sini ada collaboration diagram. Yang pertama, pasien customer, input lokasi jenis jadwal layanan. Lalu setelah itu lokasi jenis dan jadwal layanan. Lalu setelah itu proses kode booking. Setelah itu pemberian kode booking. Lalu valid. Setelah itu pengecekan. Lalu validasi. Lalu set pemesanan. Lalu
cek pemesanan, setelah itu set status, setelah itu pemilihan lokasi jenis dan jadwal layanan, setelah itu update pemilihan, setelah itu set status, dan selanjutnya update. Di sini ada kelas diagramnya. Nah, yang pertama login, kita bisa masuk ke usernya dashboard. Jika belum punya akun, bisa sign up dulu terlebih dahulu. Setelah itu sudah masuk, setelah login kita bisa aplikasi tersebut akan menunjukkan kita itu customer atau admin. Nah, jika sudah memilih, nanti yang customer itu bakal mendapatkan halaman utama, yaitu tentang rawat inap, dokter, obat, dan jadwal. Nah, dalam halaman utama, jika kita mengklik rawat inap, kita bisa melihat daftar rumah sakit. Kalau jika dokter, mengklik dokter, kita dapat melihat daftar jenis dokter yang ada. Jika pesan obat, ya daftar jenis obat yang ada. Lalu jika jadwal terdapat hari apa aja yang tersedia, itu waktunya ada, kita bisa jam berapa saja yang kita inginkan. Lalu jika setelah masuk kita sebagai admin, nanti admin terdapat cek layanan yang dipilih oleh customer, itu ada jurnal, dokter, jadwal. Lalu setelah itu admin ini bisa cek kode booking nanti yang didapat oleh customer. Selanjutnya ada state diagram. Yang pertama, state chart diagram customer atau pasien. Sign up, persetujuan persyaratan, lalu memilih jenis layanan kesehatan, memilih jadwal layanan kesehatan, dan menerima kode booking dan struk biaya layanan. Selanjutnya ada state chart diagram admin. Pertama sign up, lalu persetujuan persyaratan, setelah itu menerima jenis pelayanan, lalu pengecekan kode booking layanan kesehatan, dan pemberian layanan kesehatan, dan menerima pembayaran. Nah, inovasi dari aplikasi ini yaitu ada inspirasi dari beberapa aplikasi startup. Saat itu juga berdasarkan pengalaman saat membutuhkan layanan kesehatan, namun pelayanan yang diberikan masyarakat, sehingga terpikirkan ingin membuat sistem yang dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mudah dan efisien. Pasien atau masyarakat yang butuh layanan kesehatan tidak perlu mengantri di rumah sakit, tapi bisa langsung booking di aplikasi. Oleh karena itu, inovasi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Sehingga tidak ada lagi pasien yang tidak tertolong akibat terlalu lama mengantri tanpa terjadi penanganan secepatnya. Ini ada mock-up aplikasi penggunaan Kodular, dari Kodular. Yang pertama ini ada halaman login, lalu setelah itu ada halaman sign up, lalu ada halaman masuk. Yang kedua, yang selanjutnya itu ada tampilan layar menu utama. Lalu ini jika diklik rumah sakit ya pilihan rumah sakit, ya jika diklik menu dokter ya muncul yang pilihan dokter. Selanjutnya ada pilihan obat, lalu pilihan jadwal hari, lalu pilihan jadwal waktu. Nah, yang selanjutnya itu ada pilihan atau tampilan kode booking dan pilihan pembayaran. Lalu ini ada halaman admin dan ada daftar booking dan upload slip untuk admin. Ini ada link download aplikasinya. Lalu di sini kita langsung menampilkan cara penggunaan aplikasinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan
saja aplikasi Healthier. Aplikasi Healthier merupakan aplikasi layanan kesehatan yang ditujukan untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Jadi masyarakat bisa membooking layanan kesehatan secara online tanpa perlu mengantri di rumah sakit. Jadi pada saat kita membuka aplikasi, kita bisa langsung login menggunakan username dan juga password. Namun apabila belum memiliki akun, bisa mengklik sign up. Lalu pada halaman ini kita mengisi full name dan membuat username serta password. Lalu kita klik create akun. Setelah itu kita login dengan menggunakan username dan juga password yang sudah dibuat. Login. Di sini terdapat dua pilihan, yaitu sebagai admin atau sebagai customer. Kita klik sebagai customer. Lalu di sini terdapat 4 pilihan menu, yaitu rawat inap, dokter, jadwal, dan juga obat. Kita mencoba untuk mengklik rawat inap. Pilih rumah sakit yang akan kita datangi untuk rawat inap. Lalu di sini kita memilih jadwal. Setelah itu memilih jam. Lalu di sini akan tertera kode booking kita. Lalu kode booking ini harus ditunjukkan kepada admin pada saat kita datang ke rumah sakit. Lalu kita di sini akan disajikan cara pembayaran, yaitu bisa bayar di tempat ataupun menggunakan m-banking. Lalu kita bisa memilih, pada m-banking, kita akan disajikan struk untuk pembayarannya nanti. Setelah itu kita coba untuk back to menu dan kita akan coba pilihan menu dokter. Setelah itu kita bisa memilih jenis dokter yang kita butuhkan. Lalu kita memilih jadwal. Setelah itu memilih jam. Lalu di sini akan tertera juga kode bayar, kode booking. Lalu kode booking ini harus ditunjukkan kepada admin pada saat kita datang ke rumah sakit. Lalu di sini juga terdapat pilihan pembayaran, bisa dari tempat atau bisa menggunakan m-banking. Lalu apabila kita mengklik pilihan pembayaran, maka akan disajikan struk pembayaran. Lalu kita buka menu lagi. Oke, coba mengklik jadwal. Di sini terdapat jadwal, kita pilih sebelum memilih jadwal, kita pilih rumah sakit atau dokternya dulu. Kita memilih rumah sakitnya. Lalu kita pilih balik lagi kayak tadi, pilih jadwal. Lalu pilih jam. Setelah itu akan disajikan juga kode booking yang nanti harus ditunjukkan kepada admin. Lalu di sini juga sama seperti tadi, terdapat pilihan cara pembayaran, bisa bayar di tempat atau bisa menggunakan m-banking. Kita klik ke menu lagi. Lalu kita coba membeli obat. Ini kita bisa memilih jenis obat yang kita butuhkan. Lalu di sini langsung akan tertera kode booking atau kode pembayaran. Nanti harus ditunjukkan kepada admin. Lalu di sini juga sama seperti tadi terdapat pilihan pembayaran, bisa bayar di tempat atau bisa menggunakan m-banking. Lalu kita back ke menu lagi. Lalu back lagi. Jadi kita sekarang coba untuk menjadi admin. Kita masuk login lagi. Setelah itu kita pilih klik masuk sebagai admin. Lalu di sini akan terdapat pilihan
mana yang akan kita lihat sebagai admin. Apakah kode booking rawat inap, kata dokter, atau pemasaran obat. Kita coba yang kode booking rawat inap. Lalu di sini akan tertera daftar kode booking yang telah customer booking sebelumnya. Lalu di sini kita akan memproses kepada nakes menginformasikan layanan kesehatan yang sudah di booking oleh customer kita. Setelah itu kita juga memproses struknya, struk pembayaran. Lalu struk pembayarannya bisa diupload pada kolom upload struk. Lalu struk yang tadi sudah diupload akan tertera pada aplikasi customer. Dan yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.